Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rendahkan. Lailatul Qadar adalah cahaya Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Terkadang sensasinya, pengalaman rohaninya, merinding, bergetar, bercucuran air mata, tenang, ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Tempahan bulan Ramadan menuju jiwa fitrah, puasa, sholat taraweh, qiyamul lail dan istighfar, tadarus atau tadabbur Al-Quran, zakat, infak, sedekah. Semua tempahan ini dalam rangka untuk Id kembali, fitri, bersih dan suci. Apa itu mengenal Allah kembali? Innalillah. Sesungguhnya ruh itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah. Visi dan misi puasa adalah mengembalikan kita bahwa hakikatnya kita ini makhluk rohani. Jarang sekali rohaninya terfikir, yang dipikir jasmani, tok, mangan, mintok, turu, tok. Malam hari ini kita fokuskan kepada zakat, infak, dan sedekah. Tadi pagi, juz saya itu juz 11. Maunya baca satu juz, satu lembar sudah dihentikan Allah, disuruh mikir, dan sebagai bahan untuk halaqah kajian malam hari ini. Semoga saya dan panjenengan satu dimensi rohani. Dan kita satu dimensi dengan Quran, hadis Rasulullah dan orang-orang soleh. Sehingga Islam kita itu udkhulu fisilmi kafa. Islam kita kafa, iman kita kepada Quran kafah, iman kita kepada sholat kafah, iman kita kepada sholawat, iman kita kepada Rasulullah juga kafah. Jadi Ramadan ini dalam rangka untuk mengkafahkan Islam kita, bukan mengkafirkan. Kafire dewe ketika tekni, terus seneng mengkafirkan. Bu Aida itu loh, lanjutkan. Sampai kan backing vokal saya Bu Aida. Kak Sito, Bu Aida. Ya Allah. Sering membaca Al-Quran, iman sebagian, kafir sebagian. Sering membaca Al-Quran, tapi kena SOP fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering sholat, tapi gak tambah iman kepada sholat, tambah gak percaya. Aku sholat kok gini-gini doa. Jangan-jangan di antara kita juga sama. Saya sudah baca istiqomah Al-Quran, tapi kok gini-gini doa. Apa kata Al-Quran? Gak usah diwoco, gak paten. Aku gak butuh awam. Sedekah ternyata mampu mendekatkan kepada Allah dan Rasul. Sudah kita buka, pahamkan. Di dalam hadis disebutkan, idza aradallahu abdan khairan yufaqihu fiddin wa yulhimu rusdah. Kalau Allah mengendaki hambanya itu baik, maka akan dianugerahi kepahaman agama yang tak terbatas dan dianugerahi ilham-ilham. Jadi
hukumnya wajib, puasa yang betul-betul puasa dalam rangka membersihkan hati dan jiwa, itu dianugerahi ilham Allah lewat malaikat dan bersih dari bisikan was-was. Kan jawab, sampean pura-pura enggak besteni sampean. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim minal a'rabi. Dari kalangan orang awam badui. May yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Ada di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiku. Menganggap bahwa apa yang dia infakkan, zakat, infak, sedekah, kurubatin indallah, mampu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Yang kedua, wasolawatir rasul, dan mendapatkan doa dari Rasul. Enak apa enak? Kalau mendapatkan doa dari Rasul berarti sedekah itu mampu mengkonekkan yang menjadikan mendapatkan doa. Ala innaha kurbatul lahum. Ketahuilah sesungguhnya nafkah sedekah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yakin, setengah yakin, apa kafir? Kalau yakin ya rajin sedekah. Jadi sedekah yang betul-betul sedekah itu mampu taqarrub ilallah step by step. Insya Allah diiyakan bagi yang ahli sedekah. Saya sedekah Ustadz, tapi before and after nggak ada bedanya. Oh nggak sensitif amamu. Jangankan sedekah, wong sholat before and after aja nggak tahu bedanya. Sebelum zikir, setelah zikir nggak tahu bedanya. Jenengan itu sebelum mandi dan sesudah mandi ada bedanya enggak? Apa? Fresh, seger. Tapi sebelum zikir, sudah zikir ada freshnya. Baru terasa fresh Ustadz, kalau masuk freezer. Aslinya hebat mana sih? Freezer kulkas sama freezer sholat. Jangan jawab sholat kok gono fresh plus. Ya dahsyatan sholat mampu memfreezer hati kita. Tapi kok belum ada. Karena hatinya itu atos. Sedekah, infak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Masya Allah. Allah akan memasukkan orang yang sedekah dalam rahmatnya. Enak apa enak? Ini loh, tambah yakin, setengah yakin apa ragu? Innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Dari ayat 99 langsung ke 103, 104. Siap hati kita disirami ayat-ayat cinta Allah? Kalau disirami itu tambah seger apa tambah loyo matani meremelek? Sedekah mampu membersihkan dan mensucikan jiwa. Khuz min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta mereka untuk sedekah zakat. Zakat infak sedekah tutohiruhum, membersihkan. Watu zakihim, dan mensucikan biha dengan sedekah itu. Dan wasolli alaihim, disuruh sama Allah, berdoalah Muhammad untuk mereka yang sedekah. Dasar nggak kira-kira ini? Dasar ya? Oke. Inna sholataka sakanul lahum. Lihat saya, sakanul lahum.
Sukanan. Yohanes ojo iri. Sesungguhnya kamu Muhammad itu menjadikan mereka tenang, tentram, dan makanya sukanan kan hawanya anu ya Bu. Sesuai dengan namanya. Amin. Doakan ya Allah. Ini kira-kira jenengan baru tahu apa sudah tahu ini? Baru tahu kan? Syukuri berarti ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Agar tambah yakin. Andai kata kita sudah rajin sedekah, zakat, infak, biar tambah. Kenapa? Berita langsung dari Allah, dari Quran, terutama di bulan suci, terutama habis puasa. Bisa jadi berita ayatnya sama Pak Maimin, tapi dimensi majlibnya itu beda. Siapa yang sedekah, dibersihkan, disucikan jiwanya, dan didoakan Rasulullah yang doanya itu tenang, tentram, bahagia. Makanya habis zakat, infak, sedekah, itu suasana hati kita harus dicek. Ono rosoni nopo dereng. Harus begitu. Ya. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Dulu pernah kita gini Mas Munadi. Hati-hati kalau sedekah, ada Allah. Jangan dilempar. Bismillah. Kesadarannya itu seperti itu. Ya, rata-rata kan kesadarannya kotak. Rata-rata kesadarannya kotak berjalan ketika sholat Jumat itu loh. Dilirik toh. Alam ya'lamu. Ya. Apakah mereka tidak mengetahui? Annallaha sesungguhnya Allah huwa yakbalu taubata an ibadihi. Sungguh Allah menerima taubat hambanya. Semoga taubat kita diterima. Doanya kan jelaskan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya taubat ya Allah khususnya di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan sendiri itu punya arti pembakaran dosa. Semoga diterima Allah. Diterima Allah. Wa ya'khudhu sadaqati dan Allah itu menerima sedekah kita. Dari kata diterima ini agak ngeri. Karena lawan kata diterima ditolak. Lawan kata mabrur mardud. Lawan kata puasa mabrur, puasa yang mardud. Lawan kata sholat yang mabrur, mardud. Makanya doa setelah witir itu kan Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana. Terus di tengah-tengah itu ada watamim taksirona. Jenengan sempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kami. Serba kurang ibadah kita, jangan pede. Jadi andai kata diterima itu Rahman Rahim. Watamim taksirona. Jenengan sempurnakan, jenengan maafkan kekurangan-kekurangan. Diajak sholat tarawih agak temenan titik ngono wis kudu semaput, vertigo, kelap-kelop, wis macam-macam. Ya Allah. Saya ulangi, huwa yakbalu taubata an ibadihi wa yakhudhu shadaqati. Tolong lebih dalam lagi. Semoga kesadaran ini berita malam hari ini untuk kita. Taubat kita diterima Allah, amin. Sedekah kita diterima Allah, amin. Yang kesadarannya masih jauh sempurna dan kami ingin mensempurnakan. Jadi kalau diterima itu jangan GR, sudah api. Jangan sadari bahwa Rahman Rahim. Wa annallaha lan sak temene Gusti Allah huwa utawi Gusti Allah at-tawwabu iku maha menerima tobat ar-rahimu yang maha penyayang. Dari sini saya ambil intisari.
boleh difoto. Saking sayangnya saya kepada jenengan. Keajaiban sedekah intisari surat At-Taubah 99, 103, 110. Satu, sedekah itu membersihkan jiwa. Dua, mensucikan jiwa. Tiga, dekat dengan Allah dan Rasul. Empat, didoakan Rasul alias jiwanya connect dengan Rasul. Lima, mendapatkan rahmat. Enam, taubatnya diterima. Tujuh, dicintai Allah. Enak seperti ini. Aku sing masak, cooking ilmu. Jenengan sing mangan tok ngono itu meremelek iku tak. Saya yang cooking ilmu. Tentunya cooking ilmu dengan mangan tok pahala siji kok enak. Saya ini cooking ilmu. Persis seperti Umi mau masak sayur dulu. Dipedi isik, dipilih sing apik, sing elek di gua. Cooking ilmu itu juga sama. Sukanan iki ojo disampekno, abot iki engko mbeleleng kabeh. Iya. Tak tuwele sing enteng-enteng. Ya Allah. Jenengan kira-kira mensyukuri ilmu enggak? Bu Aida, Bu Stivi mensyukuri ilmu enggak? Coba jenengan saya perintahkan untuk cooking ilmu. Lah gak mateng-mateng. Saya juga sama. Kalau disuruh masak seperti biasa ya gak jadi masak. Makomnya, makomnya beda. Dari dua ayat ini, bahkan tiga ayat bisa diambil intisari. Ini loh, kita ini dengan sedekah, yakin, setengah yakin, ragu apa kafir. Yang kemarin ya Pak Gofur rekamannya adalah, sedekah adalah sir Ramadan. Sedekah itu sir cahaya Lailatul Qadar. Subhanallah, semoga tambah iman. Akhirnya saya punya istilah Bu Anis, ada ATM bumi, ada ATM langit. Jenengan itu kalau mengambil ATM, jujur harus ada saldonya, setuju? Kalau nggak ada saldonya, maling kedua sampean. Orang muring ngambil ATM di suatu, gak metu-metu, ternyata saldo nih ente. Zakat, infak, sedekah itu ATM langit. Dari sini paham? Biar paham tolong dilihat. Ayo ngene ngantuk oh. Ya, ya Allah. Surat Al-Baqarah 245. Man dalladzi yukridullaha qardan hasana. Barang siapa yang memberikan pinjaman Allah dengan pinjaman yang baik. Ini kiasan, maksudnya menafkahkan harta di jalan Allah. Bapak Ibu, saudaraku rohani, jenengan itu kalau pinjam bank, harus ada apa? Anggunan, jaminan. Betul. Ada surat-surat, ya surat keterangan dari kantor, ya slip gaji, ya sertifikat tanah. Tanah apa beda? Tanah sengketa. Betul enggak? Itu dalam rangka untuk bisa dipercaya, untuk nyaur dan sebagainya. Kewajiban. Kalau enggak gitu kan biasanya mengingkari perjanjian. Ya Allah. Nah Allah itu maha kaya. Enggak mungkin meminjam kepada kita itu. Hanya istilah saja. Untuk menguji sejauh mana cintanya kepada Allah. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang terbaik hasanah. Perhatikan pinjaman yang terbaik loh ya. Dengan kalau pinjam itu ada surat tanah, surat rumah, itu juga dicek loh, benar apa salah, luas apa pendek, itu sangat berpengaruh dengan besar
kecilnya pinjaman. Kita enggak Mas Wandi. Anggunane duit njaluk pinjamane kewedhe. Dituduh anek bang langit sampean. Siapa petugasnya? Petugas langit malaikat Israel itu. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda. Sudah jamak taksir ya. Bu Kiki ya. Ad'afan itu kan jamak taksirin, ditambahi katsira. Lipat ganda yang banyak, diteguhkan. Wallahu yakbid, Allah itu menyempitkan rizki seseorang. Waya besutu, dan Allah itu melapangkan, meluaskan rizki seseorang. Wa ilaihi turja'un, dan kembali kepada Allah. Begini loh, jangan sampai ayat ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masukkan sampai hatta yakal yakin, ya Allah, masukkan, masukkan. Yakinkan dengan ATM langit. Ya, yakinkan dengan ATM langit. Ini loh, berkaitan dengan bunga. Bunga bank itu begini, kalau menurut saya, kayaknya jenengan lebih pengalaman deh, nggak usah diterangkan. Iya itu. Kita itu kalau pinjam bank, bunganya sebesar-besarnya. Tapi kalau ngasih bunga kita, deposito, itu sekecil-kecilnya. Itu namanya ilmu al-naqaqu. Ilmu ekonomi itu seperti ini. Sama seperti panjenengan. Kalau beli, bisanya semurah-murahnya. Tapi kalau jual rumah, jual tanah, semahal-mahalnya. Makanya kemarin sempat jual sesuatu saya. Harganya biasa-biasa saja. Dengan niat memberikan rezeki yang beli. Saya menghindari kalau menjual semahal-mahalnya, kalau beli semurah-murahnya. Itu barokah apa enggak kira-kira? Dulu ya Bu Anis, Pak Gofur, kita belanja di Mekah, di Madinah. Ternyata teman satu bus, wah kelarangan. Langsung ngenes, Masya Allah kelarangan Masya Allah. Masya Allah. Langsung vertigo ngono. Saya sampai menetralisir di bis itu ketika di Tanah Suci. Sudah Bu, ikhlaskan. Itu rizki bagi, nanti persiapan loh Bu Stivi. Nanti kayak sok melaku gara-gara selisih harga. Nemen nih. Maklum, mak itu kayak gitu. Betul. Mak, oh. Kalau laki-laki enggak kepikiran itu sudah gitu, lepas. Kalau perempuan itu gitu, selisih harga saja sudah, ya Allah, sudah ikhlaskan, niat sedekah menyenangkan. Ya Allah, ya Karim. Justru pikiran perasaan ini yang menjadi buntunya rezeki lepas. Masa sih, senangkanlah. Kita disenangkan ya senang kok. Masa menyenangkan orang lain tidak senang. Coba, ya Allah, semoga ayat ini menambah keyakinan kita atas zakat, infak, sedekah. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perhatikan, perumpamaan orang yang infak di jalan Allah, meminjamkan kepada Allah seperti menanam satu benih. Ini, ambatat sab'a sanabilah, tumbuh 7 bulir, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Dalam satu bulir itu tumbuh 100, berarti 7 kali 100 berapa? 7. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Coba perhatikan dari benih, tumbuh seperti ini. Ada di dalam Al-Quran, saya pernah membaca. Allah ngajak mikir para petani.
aku yang menumbuhkan Allah, apa kamu petani? Saya ini dari Lamongan. Kakak ipar saya itu petani. Yang sekarang diuji banjir, ngigir-ngigir itu loh. Galengan, tahu galengan? Itu sudah rata dengan air, dikasih waring atau jaring. Itu kira-kira yang membesarkan siapa? Petani itu kan hanya ngasih makan. Yang membesarkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang tumbuhan, manusia itu hanya sifatnya itu menyiram. Betul nggak kira-kira? Sirami, rawat dengan baik supaya tumbuh subur. Saya ini ngomong kayak gini tapi kiasannya tinggi. Tumbuh, sirami, tumbuh dengan subur. Ternyata sedekah demi sedekah kita itu juga harus disirami. Kesabarannya, keikhlasannya, keistiqomahannya. Sehingga tidak termasuk kita aliran kekecewaan sedekah. Sedekah bisa sama, tapi kalau tanahnya hatinya beda, hasilnya beda. Sama bibitnya, tapi cara menanamnya beda. Ada yang baru di permukaan, ada yang dalam, ada yang sedekah tapi nggak disiram, nggak dirawat. Siapa itu? Orang yang sedekah mengundat-undat, itu nggak dirawat. Maka seperti angin, seperti pasir yang dihempas angin. Ya Allah, semoga sedekah kita diterima dan kita mampu merasakan nikmatnya sedekah. Pelan-pelan, ini mulai masuk ya. Ada si fulan, sedekah di tempat lain, dengan sedekah di pondok khusus. Dia mengulangi lagi. Kan nggak paham kayaknya. Paham maksudnya? Iya. Ada orang yang sedekah di tempat lain itu tidak dirawat, gak didoakan, gak disambut, terima kasih, dan lain sebagainya. Akhirnya dia kapok ngamek, wis sekali aja sedekah. Tapi kalau sedekah di tempat A, diucapkan terima kasih, disapa, diberikan ilmu, dikirimi doa, rasanya gimana kira-kira? Senang gak kira-kira? Dari sini paham maksudnya. Disirami, disambut, disapa, Masya Allah. Itu hidup. Ada si fulan itu seperti itu Bu Anies. Wong iki lho, mek gelem duit tok. Setelah si fulan itu ngelis, gak diucapi terima kasih. Akhirnya dia ngelis dewe juga duit dewe. Semoga paham maksud saya itu. Iya betul gak? Itu butuhnya bahasa grup. Bahasa grup itu seperti itu. Ketika dia merespon, kita respon. Ustadz itu ngalai. Karena apa? Merawat jamaah. Jamaah satu bahasa, ustadznya 7 bahasa di grup itu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga tanaman sedekah itu tumbuh dan berkembang. Semoga hati jamaah yang di grup itu juga dirawat. Semoga paham. Betul enggak? Dirawat. Masya Allah. Akhirnya tadi saya kembangkan, saya kepingin mencontoh sahabat. Kalau saya masih belum apa-apa. Seperti apa sahabat dan ulama sedekahnya di bulan Ramadan? Dengan purun apa boten? Kita sebut nama orang-orang hebat, almar'u ma'aman ahabbah. Sahabat ini pada hakikatnya tidak pernah wafat, ruhnya hidup. Pelan-pelan. Dan jenengan yakin nggak kira-kira amal solehnya masih hidup? Ya, hidup. Ini kalau kita ceritakan, amalannya bergetar enggak? Ruhnya bergetar? Semoga paham. Satu, Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau menyedekahkan setengah hartanya di bulan Ramadan, setengah hartanya. Coba jenengan pas Ramadan buka dompet, kertas apa yang jenengan pilih? Merah, ungu, hijau, abu-abu piro buani. Ini setengah hartanya. Sampai ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Semuanya. Imannya seperti ini, yakinnya juga seperti ini. Ya Allah, kita ceritakan ruhnya masih hidup, amal ibadahnya masih hidup. Kalau amal ibadahnya tidak hidup, maka enggak mungkin cerita itu sampai kepada kita. Saking baiknya sampai diceritakan. Beliaunya Abu Bakar ya aslinya enggak mau diceritakan. Tapi berhubung saking hidupnya amalnya, sampai menjadikan orang terpanggil untuk menceritakan. Paham maksudnya? Orang soleh itu kan nggak mau diceritakan. Tapi karena saking solehnya, sampai orang itu ingin menceritakan. Ketika kita menceritakan orang soleh, maka rahmat itu turun. Ketika kita menceritakan orang jahat, maka energi negatifnya juga turun. Dua, Umar bin Khattab. Beliau sangat peduli dengan keadilan sosial dan memastikan hak-hak orang lain terpenuhi, terutama di bulan Ramadan. Utsman bin Affan, beliau dikenal sangat dermawan dan menyediakan makanan, minuman untuk orang yang berpuasa. Abu Hurairah, beliau menyedekahkan hartanya, membagikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini tingkatan sahabat. Sekarang tingkatan ulama, Imam Syafi'i dalam sebulan Ramadan itu mengkhatamkan 60 kali. Berarti sehari persis seperti kita jenengan. Dua ayat. Ya Allah, satu saya aduh al-megab-megab Imam Syafi'i sehari 2 khatam Quran. Sufyan As-Sauri, nah ini beliau menangis saat membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Ini ya sedikit kita membiaslah membaca Al-Quran, dibacakan, kemudian menangis. Jenengan itu bisa menangis membaca Al-Quran apa dibacakan Quran? Pasti jawabannya dibacakan, karena suara sampean gak enak. Enggak. Kadang kita baca sendiri nggak mampu menyentuh, tapi ketika dibaca orang yang lebih alim, orang yang lebih dekat, kita tersentuh. Betul nggak? Makanya kita ceritakan orang-orang hebat ini agar menular. Abdullah bin Mubarak, beliau sangat peduli dengan orang-orang yang membutuhkan dan membagikan makanan kepada mereka. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah 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 wa ya qari kitabillah Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah
القدرات تجاهد في سبيل الله عليك قبة القدرات تجاهد في sabilillah. Tolong dirasakan. Ini hawa jariah dari teman-teman kita. Siapa yang menyantuni anak yatim maka nanti di surga bersanding. Teksnya itu nanti di surga, sekarang itu sudah bersanding. Sekarang itu sudah bersanding. Masih ingat pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 151? Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Ketika kita membaca sholawat, maka Rasulullah akan membacakan ayat-ayat Allah melalui ustadz, melalui kiai. Wa yuzakkikum, dan mensucikan. Sholawat itu mampu mensucikan. Amal jariah santunan yatim itu membersihkan dan menyucikan. Wa yuzakkikum. Kemudian Rasulullah itu wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Mengajari Al-Quran dan sunnah hikmah. Kemarin ada tema dengan sedekah maka Allah akan memahamkan hikmah-hikmah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Kenapa kita sela-selai sholawat? Ini lihat nomor 4 ya Bu Kiki ya, ini didoakan Rasul. Kalau didoakan Rasul berarti connect nggak? Connect. Rumus berdoa itu kan berdoa, didoakan. Kita bersolawat mendoakan Rasul, berdoa, didoakan. Solawat, disolawati. Barokah dari santunan anak yatim, kita mampu bersanding. Bersandingnya itu jangan hanya diartikan nanti, tapi sekarang. Sekarang. Sholat itu bersanding dengan siapa? Bersanding dengan Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, bersanding dengan para nabi. Kemudian assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, bersanding dengan orang-orang soleh. Nah pelan-pelan, tolong fokus. Ada hadis al-arwahu junudun mujannada. Dengarkan. Ruh itu saling tarik-menarik. Ruh itu saling tarik-menarik. Ruh itu ibarat pasukan. Idza ta'arafa minha i'talafa. Ketika pasukan dengan pasukan itu saling mengenal, maka akrab. Ya. Wa idza tanakara ikhtalafa. Ketika pasukan itu bermusuhan, maka sering berselisih. Dalam skala kecil, saya, jenengan, suami istri itu sering akrab apa sering berselisih? Tenger, tenger. Ayo coba. Sering akrabnya satu ngomong tiba-tiba. Nah, ya itu mau yang saya ngomongkan, itu berarti nyambung. Tapi kalau sering gagal paham berselisih, berarti ibarat pasukan yang tidak mengenal. Contoh, jenengan pernah nggak ketemu dengan seseorang yang baru ketemu tapi perasaan itu seakan-akan sudah lama. Itu berarti ruh ketemu ruh nyambung. Tapi kalau ketemu seseorang yang lama kok asing terus, berselisih terus, gagal paham terus berarti nggak nyambung.
Saya dipahamkan Allah, Ramadan ini semoga kita, doanya Nabi Sulaiman tadi loh, Rabbi adkhilni, maaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Yang bisa memakmurkan Ramadan, yang bisa memakmurkan Lailatul Qadar itu hanya orang-orang soleh. Soleh secara zohir maupun soleh secara batin. Kalau tidak, nggak kuat. Kenapa? Ramadan itu adalah bulan istimewa, Lailatul Qadar itu adalah malam istimewa. Pelan-pelan, Quran ini kitab istimewa enggak? Karena istimewanya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh sir Quran kalau tidak betul-betul suci zahir batin. Ini aja, Ramadan itu biasa apa luar biasa sih? Betul, bukan abang-abang lambe loh ya. Bukan abang-abang lambe ya, luar biasa ya luar biasa. Sekarang saya tanya, luar biasanya di mana? Wis pokoke, wis pokoke. Ya, luar biasanya itu zahir dan batin. Bagi kita, Quran itu biasa apa luar biasa? Tergantung keimanan kita. Bagi kita, sholat itu biasa atau luar biasa? Bagi kita, suami kita, istri kita itu biasa apa luar biasa? Jangan-jangan rumput tetangga. Lihat orang lain luar biasa. Lihat istri suami kita biasa. Akhirnya terjadi ilmu sawang. Jangan-jangan agama kita juga sawang sinawang. Kalau agama kita sawang sinawang nanti lama-lama kita murtad. Bukan murtad fisiknya, tapi muktar kafiri ati itu loh. Ya, semoga kafirnya hati kita kepada Islam itu terkikis sehingga iman, tambah iman, tambah iman, tambah iman. Pelan-pelan. Kafirnya ini tolong dilihat, perlu dibersihkan? Oke. Perlu disucikan? Oke. Karena ada kafir yang tidak disadari, ini Bu Aida, ya Bu Kiki ya. Karena ada kafir hati yang tidak disadari, makanya tidak bisa dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul. Betul. Buktinya diajak sholat, gak betah. Diajak sholawat gak betah, itu gak bisa bersanding. Kemarin, qorib dan akrab itu harus diawali dibersihkan dan disucikan. Ruh suci dengan ruh suci, karib dan akrab. Pelan-pelan. Disuci dengan sesama hati suci, karib dan akrab. Kamu aja yang barengi sama Pak Yai. Loh kenapa? Aku gak makom. Gak makom. Gue ngomong gak level. Itu kan sudah menandakan dia sudah ada nggak seperti itu? Ojo ambek jajariku, mesti diceramai gue ngono. Itu kenapa? Karena al arwahu junudun mujannada. Jadi jiwa itu kalau akrab, ada juga yang komentar seperti ini Mas Wandi, jangan ceramah itu. Opo ngomongnya Quran hadis toh. Ya Allah, ya Allah. Semoga amal ibadah puasa kita, tadi apa ini loh, tempahan-tempahan di bulan Ramadan ini mampu menjadikan karib Allah, akrab Allah, besti dengan Allah. Sekarang banyak loh yang mendekati Allah dengan sholat itu mendal. Ada istilah lagi, apa? Kalis. Tahu kalis?
Sholatnya itu kalis. Sebelum sholat, sesudah sholat, gak ada bedanya, itu kalis. Saya dan jenengan tak Ramadan cuma sebulan loh ya. Jangan sampai kalis. Tahu kalis? Apa ya kalis itu? Tidak membekas, tidak ada asarnya sama sekali. Ya Allah, kayaknya kita ini manusia plastik sholat deh. Sehingga kena siraman gitu nggak meresap belas itu. Manusia plastik. Kenapa disebut manusia plastik? Karena tubuh kita masih tercover dengan dosa, tercover dengan maksiat, tercover dengan kelalaian dan kelupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hilangkan hijab plastik-plastik kita ya Allah sehingga meresap. Jenengan itu kalau duduk dengan orang soleh betah enggak? Kalau betah berarti dimensinya sudah mulai cocok. Jenengan kalau diajak ghibah, menggunjing, ngerasani, cocok enggak? Tak delek iki mau ya Allah, tak alhamdulillah. Ditekani wong ngerasani alhamdulillah, alhamdulillah, itu setan itu. Jenengan sepakat enggak? Allah dan setan tidak pernah duduk jajar. Tapi kalau setan dengan setan, jajar. Jenengan percaya enggak bahwa gelap dengan gulita tidak pernah ketemu? Kalau datang siang, maka gelap itu hilang. Makanya ayatnya ja'al haqqu wa zaqal batil. Kalau datang keyakinan, was-was cemasnya hilang. Kalau datang cemas dan khawatir, hak yakinnya itu hilang. Itu satu rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini termasuk yang mana? Yang hak apa batil kita itu. Batil ketemu batil besti, besti. Hak ketemu hak besti. Wong sing sholat temenan kok didatangi wong sing sholat temenan. Yo iki sing tak deleki. Kok kampungku mbus sholate kaya apa misalnya. Ngoten nggih Bu Anies ya. Ya itu yang didalai. Maka jiwa itu akan mencari jiwa yang cocok. Jiwa itu akan mencari jiwa yang sesuai. Gak bisa dipaksa. Gak bisa. Pak RT memaksa itu gak bisa. Pak RW memaksa itu juga bisa. Yang bisa adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi. Yang memasukkan itu Allah. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jadi kata Rabbi adkhilni itu wilayah jiwa dan ruh. Masukkan jiwaku, ruhku ke dalam kemuliaan si Ramadan, ke dalam kemuliaan si ruhnya orang-orang soleh. Itu kalau tidak melibatkan Allah, abot. Contoh, jenengan persiapkan mencari Lailatul Qadar. Ya mulai jam 9, tiba-tiba jam 3 itu turun, justru jenengan turu. Padahal sudah siap. Tapi kalau sudah dipilih sama Allah, justru ketika tidur, Lailatul Qadar turun, ditangi. Itu bedanya dipilih sama tidak dipilih. Bedanya dimasukkan sama tidak dimasukkan. Jadi Lailatul Qadar, sir Quran itu zona Allah yang memilih. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Masukkan ya Allah, saya tidak bisa sendiri masukkan ke dalam zona orang-orang soleh melalui apa? Melalui tempahan-tempahan ini. Nah, makanya di bulan Ramadan ini agar kita dimasukkan perbanyak sedekah. Karena sedekah ini, nih lihat ini, sayudkhiluhumullahu firrahmatih. Maka Allah akan memasukkan mereka yang sedekah dalam naungan rahmatnya.
sayudkhiluhumullahu fi rahmati. Saya sebelum ketemu ayat ini bukan pamer, tapi sedekah-sedekah. Akhirnya dipertemukan ayat yang sudah saya praktekkan. Ketika sudah praktek, muncul kemuliaan. Dan tidak tiba-tiba, itu direncanakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga jariah-jariah kita diterima Allah tembus kepada ayah ibu leluhur kita. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Ya Allah, satukan ruh kami, ayah, bunda, leluhur kami dengan ruhnya para nabi, ruh-ruh suci, ruhnya orang-orang soleh. Al-arwahu junudun mujannada idza ta'arafa minha i'talafa wa idza tanakara minha ikhtalafa. Satukan ya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati walhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puasa kita diterima Allah, amal diterima Allah, kita semakin diasyikkan. Gigi, asyik itu bahasa Arab. Semakin diasyikkan dengan Al-Quran, semakin diasyikkan sholat, semakin diasyikkan sholawat. Kata kuncinya bersanding dengan Allah, bersanding dengan Rasul, bersanding dengan ayat-ayat cintanya yang dulu sebelum Ramadan itu waja'alna min baini aidim, ada dinding, ada dinding pemisah sehingga suami istri kok sering gagal paham, ada dinding. Setelah puasa, setelah ditempa dengan amal soleh, dindingnya disirnakan, akhirnya karib, akrab, diembatin tok langsung ditukokno pakaian. Masya Allah, aliran kebatinan, Masya Allah, diembatin tok ini wis ditukokno. Saking akrabnya tok, itu yang disebut garwa, sigarane nyawa. Sehingga apa yang dipikirkan oleh istri terdeteksi oleh suami, apa yang dipikirkan suami terdeteksi oleh, itu kayaknya gitu Bu Anis. Orang mukmin dengan Allah, kerenteknya Allah itu kebaca orang mukmin, kerenteknya orang mukmin kebaca Allah. Oh, closingnya kayak gini. Aku tak keretek-keretek sampai pijet keretek. Ya Allah, itu tandanya hatinya nggak nyambung. Kalau hatinya nggak nyambung, walaupun lisannya teriak-teriak, baju, mobil, villa, tapi kalau nggak batin ya nggak akan dikabulkan. Sudah ketemu ya maksudnya Nggih? Matur suwun, luar biasa, semoga kita semakin bersanding dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.